Hai, selamat datang kembali pada mata kuliah Jaringan Komputer 1. Kali ini kita akan masuk ke materi JK07, The Data Link Layer Flow Control. Di sini kita akan bahas stop and wait IRQ, go back and IRQ, kemudian sedikit mengenai selective repeat IRQ. Outcomes pada sesi kali ini adalah mahasiswa mampu memahami proses yang dilakukan pada layer data link untuk mengatur flow data dari sender ke receiver. Apa yang dimaksud dengan flow data di sini adalah menjamin aliran data dari sender ke receiver senyaman mungkin. Artinya tidak boleh terjadi misalnya dalam satu kondisi sender memiliki kemampuan processing yang tinggi, sedangkan receiver memiliki kemampuan processing rendah. Jangan sampai si sender membombardir ya paket data ke receiver. Pada pertemuan sebelumnya kita lihat protokol pada flow control terbagi menjadi dua. Yang sebelah kiri adalah noiseless channel. Di sini diartikan channelnya tidak mengandung noise, okay, which is ini sangat sangat tidak mungkin ya. Kemudian yang sebelah kanan adalah untuk kondisi noisy channel, jadi channelnya terkandung noise. Pada noisy channel akan ada simplex stop and wait IRQ, kemudian go back and IRQ, kemudian selective repeat IRQ. Dua protokol yang dibawa, go back dan selective, itu akan kita bahas dengan topik sliding window. Sedangkan pada noiseless channel, di sini kita lihat protokolnya adalah simplex stop and wait. Baik, yang pertama kita akan lihat protokol simplex stop and wait. Protokol ini berjalan pada saat transmisi dari sender ke receiver tidak ada noise. Oke, jadi yang dilakukan adalah sender mengirimkan frame 0, kemudian receiver menunggu waktu frame-nya sampai di receiver, dan selanjutnya dia akan mengirimkan ACK atau acknowledgement frame 0, artinya si receiver mengakui, mengiyakan bahwa frame 0 diterima dengan baik dan informasi itu dikirimkan ke sender. Selanjutnya, sender mengirimkan kembali frame berikutnya, frame 1. Oke, jadi ini adalah sequence number dari nomor frame yang dikirim. Kemudian receiver akan mengirimkan kembali X frame 1. Kemudian sender akan mengirimkan frame 2, demikian seterusnya. Nah, untuk simplex stop and wait, untuk satu waktu hanya boleh dikirimkan satu buah frame. Nah, problem yang terjadi pada simplex stop protokol di sini yang pertama adalah ACK is lost. Jadi misalkan sender sudah mengirimkan frame 0, tapi ACK dari frame 0 tidak pernah sampai ke sender. Sehingga sender akan terus-menerus menunggu ACK dikirim oleh receiver. Kemudian yang kedua adalah frame is lost. Nah, frame dikirimkan dari sender ke receiver, tapi si frame 0 tidak pernah sampai ke receiver. Dan untuk jenis protokol ini, sender akan terus-menerus menunggu acknowledgement dari si receiver. Baik, problem yang terjadi pada simplex and stop diperbaiki oleh protokol berikutnya yang kita sebut dengan simplex stop and wait ARQ. ARQ kepanjangannya adalah automatic repeat request. Oke, saya coba tuliskan. Automatic repeat request. Jadi ini A, ini R, ini Q. Jadi dia automatic repeat request. Apa yang terjadi di protokol ini? Misalnya sender mengirimkan frame 0, kemudian receiver akan mengirimkan acknowledgement frame 0, selanjutnya sender akan mengirimkan frame berikutnya frame 1, kemudian receiver mengirimkan acknowledgement frame 1, cuman di sini ada masalah, acknowledgement-nya tidak pernah sampai ke sender. Nah, pada protokol sebelumnya, si sender akan terus-menerus ya secara kontinus menunggu, namun di sini disediakan timer, oke. Jadi Anda lihat di sini ada satu timer di sini, sehingga ada waktu tunggu dari si sender berapa lama terhadap frame yang baru saja dikirimkan, sehingga jika
waktu tunggu tersebut terlewati, maka dia akan otomatis mengirimkan frame berikutnya. Jadi masalah yang terjadi pada simplex stop and wait sebelumnya diatasi dengan pemakaian timer. Oke, problem yang terjadi pada simplex stop IRQ protokol di sini adalah hanya mengirimkan satu frame untuk satu waktu, eh, di mana hal ini akan mengakibatkan inefisiensi bandwidth. Sebagaimana kita tahu sebelumnya, bandwidth adalah physical property, oke. Sedangkan kalau memakai simplex stop and IRQ hanya satu frame untuk satu waktu, sehingga ada kemungkinan besarnya bandwidth tidak bisa terpakai semua. Oke, masalah yang terjadi karena inefisiensi bandwidth itu diatasi dengan protokol berikutnya yang kita sebut dengan go back and IRQ. Di sini tambahannya adalah frame yang dikirimkan itu tidak hanya satu tapi sejumlah n. Oke. Jadi bisa mengirimkan beberapa frame sekaligus sesuai dengan size window yang diinginkan. Kita lihat untuk protokol go back and IRQ, ini ada sender sama receiver. Dimisalkan sender akan mengirimkan 8 frame ya dengan ukuran size window 4. Jadi jumlah frame-nya 8, kemudian size window-nya 4. Kita lihat, jadi frame-nya ada 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Jadi 0 ini adalah frame nomor 0, 1 frame nomor 1, 7 frame nomor 7. Oke, dimulai dari 0. Oke, untuk go back and IRQ, maka frame yang dikirim sesuai dengan size window-nya 4, maka secara sekaligus simultaneous dikirimkan frame 0, 1, 2, dan 3. Oke, ini tentu akan jadi lebih cepat karena bisa langsung 4 frame dikirim. Selanjutnya, kita lihat di sliding window-nya untuk 3, 2, 1, 0 itu dikirimkan. Oke. Kemudian pada waktu berikutnya diperoleh ACK 0 ya dari receiver. Jadi sender menerima ACK 0. Setelah itu sender akan mengirimkan frame nomor 4. Oke, dia akan mengirimkan frame nomor 4 sehingga sliding window-nya bergeser lagi ke kiri. Kita lihat sekarang window-nya ada di 4, 3, 2, 1. Oke. Dari tadi 3, 2, 1, 0 sekarang bergeser satu frame yang ke sebelah kiri. Selanjutnya, acknowledgement untuk frame 1 juga diterima, okay, sehingga frame 5 dikirimkan, sehingga kita lihat window-nya bergeser lagi satu satuan ke sebelah kiri. Sekarang window-nya ada di 5, 4, 3, 2. Ya, untuk kondisi terakhir kita lihat untuk frame 0 dan 1 ini frame-nya sudah dikirim dan sudah acknowledge. Oke, jadi untuk frame 0 dan 1 frame-nya sudah dikirimkan ke receiver dan si receiver sudah meng-acknowledge bahwa frame itu sudah diterima. Sedangkan untuk frame nomor 2, 3, 4, 5 frame-nya sudah dikirim dari sender ke receiver tetapi belum di-acknowledge. Dan yang terakhir adalah untuk frame nomor 6 dan 7 frame-nya belum dikirim. Oke, apa masalah yang ada pada protokol Go Back N IRQ? Pada window dengan ukuran N, jika terdapat frame yang tidak terkirim satu saja, maka berdampak pada sender harus mengirimkan ulang seluruh frame. Jadi ini adalah masalah yang terjadi. Jadi kalau ada satu frame saja tidak terkirim, maka sender harus mengirimkan ulang seluruh frame. Oke, contohnya kita lihat pada gambar berikut. Di sini error terjadi pada ACK frame 2. Oke. Jadi yang pertama frame 0, 1, 2, 3 dikirim, kemudian ACK 0, kemudian ACK 1, kemudian ACK 2 fail. Oke. Maka pada kondisi ACK 2 fail, sender harus mengirimkan ulang kembali frame 0, frame 1, 2, dan 3. Oke. Padahal
Kalau kita lihat sebelumnya frame 0 dan 1 itu sudah acknowledge. Oke, ini adalah salah satu kelemahan dari algoritma atau protokol ini. Oke, kendala yang dihadapi pada Go Back N IRQ itu diatasi dengan menerapkan selective repeat IRQ. Jadi, pada protokol ini nanti kita akan lihat tidak semua frame itu akan dikirimkan ulang, jadi yang dikirimkan ulang hanyalah frame yang bermasalah. Oke, untuk protokol selective repeat IRQ, Anda boleh lihat nanti di video selanjutnya mengenai materi ini. Baik, demikian materi mengenai flow control pada data link layer. Sampai ketemu pada sesi berikutnya. Terima kasih.